Kalau kita lihat Korea Selatan hari ini, mungkin yang terlintas di benak kita adalah K-pop, teknologi, atau ekonomi modern yang sangat maju pesat. Tapi, tahu nggak kalian, hanya 70 tahun lalu, negeri ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Hancur oleh perang, tanpa sumber daya alam, dan bergantung pada bantuan asing. Lalu, bagaimana Korea Selatan bisa bangkit hingga kini menjadi raksasa ekonomi dunia? Mari kita bahas. Tahun 1953 Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata. Negara ini terbagi dua, utara dan selatan. Korea Selatan waktu itu porak-poranda, perekonomian lumpuh, 80% infrastruktur hancur, dan rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim. Banyak yang menyebut negeri ini mustahil untuk bangkit. Namun, justru dari keterpurukan inilah muncul tekad kolektif. Rakyat dan pemerintah harus bekerja keras membangun kembali. Bantuan Amerika Serikat memang masuk, tapi tanpa strategi jelas itu tidak cukup. Para pemimpin Korea mulai menyadari mereka harus punya arah pembangunan yang tegas. Awal 1960-an, Jenderal Park Chung-hee naik berkuasa melalui kudeta. Ia terkenal otoriter, tapi satu hal yang jelas, ia punya visi pembangunan. Park Chung-hee meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun yang fokus pada industrialisasi. Korea mulai beralih dari ekonomi agraris menjadi industri. Pemerintah memaksa bank dan perusahaan bekerja sama, mendirikan cebol konglomerat besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Di saat yang sama, disiplin dan kerja keras jadi budaya. Park dikenal sangat keras, tapi strategi inilah yang kelak menjadi fondasi Korea modern. Istilah keajaiban Sungai Han lahir dari transformasi ini. Pada 1970-an hingga 1990-an, ekonomi Korea tumbuh pesat rata-rata 8-10% per tahunnya. Negeri yang dulunya menerima bantuan kini mulai mengekspor mobil, elektronik, dan baja. Hyundai mengirim mobil ke luar negeri, Samsung mulai dikenal di pasar global, dan LG masuk ke pasar elektronik rumah tangga dunia. Masyarakat Korea pun ikut berubah. Pendidikan jadi prioritas utama. Orang tua rela berkorban demi memastikan anak-anaknya masuk ke universitas terbaik. Dan hasilnya apa? Generasi baru lahir dengan kualitas SDM yang tinggi. Namun jalan Korea tidak selalu mulus. Tahun 1997, krisis moneter Asia menghantam. Won Korea anjlok dan banyak perusahaan besar bangkrut. Pengangguran melonjak. Dan disinilah ujian besar muncul. Pemerintah meminta bantuan IMF, rakyat kecewa. Tapi yang uniknya, rakyat Korea justru bersatu. Ada kampanye donasi emas, di mana warga menyerahkan perhiasan emas mereka untuk membantu negara melunasi utang. Semangat kolektif ini membuat dunia terkesan. Dari krisis inilah lahir reformasi ekonomi. Sistem keuangan diperbaiki, transparansi mulai ditegakkan. Memasuki tahun 2000-an, Korea menemukan senjata baru, yaitu budaya populer seperti K-pop, drama Korea, hingga film masuk ke berbagai negara. Soft power ini menjadi mesin promosi ekonomi sekaligus diplomasi. Ekspor budaya membuka jalan bagi produk lain. Orang yang menonton drama Korea juga ingin mencoba kosmetik Korea, kuliner, hingga teknologi. Korea Selatan bukan hanya negara industri, tapi juga pusat budaya global. Kini Korea Selatan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, anggota G20, dengan inovasi teknologi kelas atas, dari ponsel Samsung hingga mobil listrik Hyundai. Korea bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Kisah Korea memberi pelajaran penting, sumber daya alam bukan segalanya. Dengan strategi pembangunan, disiplin, pendidikan, dan kerja keras kolektif, negara miskin bisa berubah jadi raksasa ekonomi dunia. Dari negara yang hancur karena perang, Korea Selatan membuktikan bahwa kebangkitan adalah mungkin. Mereka bukan hanya membangun ekonomi, tapi juga membangun identitas baru di panggung dunia. Inilah bukti bahwa dengan visi yang jelas dan semangat rakyat, bahkan negara kecil pun bisa menjadi raksasa global. Gimana pendapat kalian? Mari berpikir kritis.